Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Putra Wijaya dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478-2071. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk lab ke-8 tentang EDA ataupun Exploratory Data Analysis. Nah, di sini datasetnya sudah disediakan. Nah, saya termasuk yang berada di absen 1 sampai 4, jadi saya menggunakan dataset Global Earthquake Tsunami Risk Assessment Dataset. Nah, di sini saya sudah mengunggah juga datasetnya ke sini dan uh, dataset ini yang tadi saya ambil dari Kaggle dan berisi kumpulan data kejadian gempa bumi di seluruh dunia selama periode 2001 hingga 2022. Jadi setiap baris data memiliki satu kejadian gempa dengan berbagai parameter seperti magnitudo, kedalaman, lokasi gempa, signifikansi, serta status apakah gempa tersebut menyebabkan tsunami atau tidak. Jadi tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami pola dan karakteristik gempa bumi, mengidentifikasi data ekstrim atau outlier-nya, serta menganalisis hubungan antara kekuatan gempa, kedalaman, dan kemungkinan terjadinya tsunami. Nah, jadi di sini ada 5 tahap ya: persiapan dan pemahaman data, pembersihan data, mission value, dan outlier. Yang ketiga ada statistik deskriptif, analisis hubungan antar variabel, dan visualisasi dan interpretasi. Lanjut ke bagian tahap pertama, yaitu persiapan dan pemahaman data. Nah, di sini saya melakukan persiapan dan pemahaman data dengan membaca dataset menggunakan Pandas. Nah, hasil perintah dari DF Info menunjukkan ya bahwa ini DFPD CSV ini adalah kode untuk membaca datasetnya. Jadi kita harus masukkan nama datasetnya, nama file datasetnya ke sini. Dari hasil perintah DF Info tadi menunjukkan bahwa dataset ini memiliki 782 baris dan 13 kolom. Semua kolom memiliki nilai yang lengkap atau non-null, yang artinya tidak ada data yang hilang ataupun kosong. Nah, di sini output dari kode tersebut sudah terlihat di sini. Nah, di sini informasi dataset 5 data teratas itu ada magnitude, CDI, MMI, SIG, NST, DMIN, GAP, depth, latitude, longitude, year, month, dan tsunami. Nah, magnitude ini menunjukkan skala kekuatan gempanya. Jadi yang kolom pertama skala kekuatan gempa 7,0, yang kedua 6,9, 7,0. Lalu untuk depth itu adalah kedalaman, menunjukkan kedalaman pusat gempa dalam kilometer. Lalu untuk SIG itu tingkat signifikansi gempa. Lalu latitude dan longitude itu adalah menunjukkan posisi geografis epicentrum gempa. Serta kolom tsunami yang bernilai 1 jika gempa menyebabkan tsunami dan 0 jika tidak. Nah, kemudian saya menjalankan DF Describe ini memperoleh statistik deskriptif awal yang tadi. Nilai rata-rata magnitudo gempa adalah sekitar 6,94 dengan nilai maksimum mencapai 9,1. Nah, jadi di sini dan untuk kedalaman rata-rata berada di 75,9 km dengan maksimum sekitar 670 km. Artinya dataset ini berfokus pada gempa-gempa berskala besar, termasuk gempa dalam yang terjadi di berbagai lapisan bumi.
Data ini sangat ideal untuk dianalisis karena mencakup variasi magnitudo, kedalaman, dan dampaknya terhadap potensi tsunami. Selanjutnya kita ke tahap kedua, yaitu pembersihan data. Setelah kita tadi memahami struktur data, tahap berikutnya adalah pembersihan data. Saya memeriksa keberadaan missing value dengan fungsi df is null dan sum. Hasilnya menunjukkan tidak ada kolom yang memiliki nilai kosong, artinya data bersih dari kesalahan input atau ketidaklengkapan. Selanjutnya saya melakukan deteksi outlier menggunakan metode EQR atau interquartile range, khususnya pada variabel depth. Nah, di sini kita lihat saja outliernya hasil outputnya. Dari hasil box plot terdapat adanya beberapa titik ekstrim pada bagian atas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa gempa yang terjadi di kedalaman sangat besar, bahkan hingga lebih dari 600 km di bawah permukaan laut. Namun, dalam konteks geologi, nilai-nilai tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan data, melainkan variasi alami dari aktivitas seismik global. Karena itu, outlier ini tetap saya pertahankan agar analisis tetap menggambarkan kondisi gempa secara realistis dan ilmiah. Nah, di sini variabel jumlah outlier pada kolom depth 139. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu statistik deskriptif. Tahap ini, saya menganalisis statistik deskriptif untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam terhadap data numerik. Dari hasil perhitungan ini, rata-rata magnitudo gempa adalah 6,94. Rata-rata kedalaman gempa mencapai 75,88 km dan persentase kejadian tsunami 38,87%. Ini menunjukkan bahwa hampir 4 dari 10 gempa besar dalam dataset berpotensi menimbulkan tsunami. Dari segi nilai signifikansi atau SIG ini, sebagian besar gempa memiliki tingkat signifikansi yang tinggi, yang berarti dampak dan energinya cukup besar. Jika dilihat dari sebaran data, sebagian besar gempa berkekuatan menengah hingga kuat. Dan hal ini sesuai dengan kondisi bahwa dataset memang berfokus pada gempa-gempa yang signifikan secara global. Tahap ini penting karena membantu kita mengenali distribusi dan karakteristik dasar dari setiap variabel sebelum melakukan analisis hubungan antar faktor. Oke, selanjutnya ke tahap berikutnya, yaitu tahap 4, analisis hubungan antar variabel. Saya menggunakan heat map dari library Seaborn untuk menampilkan korelasi antar variabel numerik. Lalu ini hasil heat map-nya. Menunjukkan bahwa variabel magnitude, significance, dan tsunami memiliki korelasi positif. Artinya semakin besar magnitudo gempa dan tingkat signifikansinya, semakin besar pula kemungkinan gempa tersebut menyebabkan tsunami. Selain itu, saya juga menampilkan scatter plot antara kedalaman dan magnitudo. Ini untuk magnitudonya dan ini kedalamannya. Dengan pewarnaan berdasarkan nilai tsunami. Nah, di sini tercatat tsunami. Kalau menunjukkan titik biru berarti berpotensi tidak tsunami, dan merah saat dengan nilai 1 yang berarti berpotensi dengan tsunami. Dari grafik tersebut terlihat bahwa gempa dangkal, yaitu gempa dengan kedalaman kurang lebih dari 100 km, lebih sering menyebabkan tsunami dibanding gempa yang lebih dalam. Hal ini sejalan dengan teori geofisika yang menyatakan bahwa gempa dangkal yang terjadi di bawah laut memiliki dampak langsung terhadap dasar laut, sehingga dapat memicu pergerakan air laut yang besar dan menyebabkan tsunami.
Tahapan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana variabel-variabel gempa bumi saling berkaitan dan bagaimana karakteristiknya berpengaruh terhadap potensi tsunami. Selanjutnya kita ke tahap yang terakhir, yakni visualisasi dan interpretasi. Visualisasi ini membantu saya memahami data secara lebih intuitif dan menggambarkan pola yang mungkin tidak terlihat dari angka saja. Kita lihat outputnya. Nah, di sini dari grafik pertama adalah histogram distribusi magnitudo gempa. Terlihat ya di sini bahwa sebagian besar gempa memiliki magnitudo antara 6,5 hingga 7,5 dan jumlahnya menurun pada magnitudo yang lebih besar. Artinya, gempa berkekuatan besar memang umum terjadi. Nah, namun gempa dengan kekuatan ekstrim di atas 8 itu jarang terjadi. Selanjutnya, grafik kedua adalah box plot kedalaman gempa. Dari sini terlihat ya bahwa kedalaman gempa sangat bervariasi, mulai dari 2 kilo, lalu hingga lebih dari 600 kilo. Sebagian besar gempa berada pada rentang kedalaman di bawah 100 km, yang termasuk kategori gempa dangkal dan memiliki potensi kerusakan serta resiko tsunami yang lebih tinggi. Selanjutnya, grafik ketiga adalah konplot jumlah kejadian gempa dan tsunami per tahun. Dari grafik ini terlihat bahwa frekuensi gempa dan tsunami mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan beberapa periode menunjukkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh dinamika tektonik global, khususnya di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik atau dengan istilah Ring of Fire, yaitu area paling aktif secara seismik di dunia. Melalui ketiga visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa gempa bumi tidak hanya bervariasi dalam kekuatan dan kedalaman, tetapi juga memiliki pola temporal yang kompleks sepanjang 2 dekade terakhir. Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi yang telah saya lakukan barusan, dapat disimpulkan bahwa dataset ini berisi 782 kejadian gempa global dengan magnitudo tinggi dan variasi kedalaman yang luas. Lalu yang kedua, sekitar 39% dari total gempa tersebut menyebabkan tsunami, menunjukkan adanya keterkaitan antara kekuatan gempa dan risiko tsunami. Gempa dengan magnitudo tinggi dan kedalaman dangkal terbukti paling berpotensi menimbulkan tsunami. Lalu hasil EDA ini memberikan wawasan penting bagi upaya mitigasi bencana, khususnya dalam memprediksi risiko tsunami di wilayah rawan gempa. Dengan memahami hubungan antar variabel seismik melalui analisis data, kita dapat meningkatkan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah pesisir. Mungkin segini saja video yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.